Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kembali mengelus cincinku dan sedikit melirik ke arah cincinku, dan cincinku kembali berkedip. Setelah aku lihat dengan seksama, wajah penjual mie ayam itu ternyata mukanya sangat putih pucat. Karena saking kagetnya dengan sosok wajah itu, aku segera keluar dari warung itu. Sambil melangkah pergi, aku tetap memperhatikan sosok penjual mie ayam itu. Seorang bapak-bapak berwajah putih pucat ditambah kerutan di setiap wajahnya yang mempertandakan beliau sosok yang sudah berumur. Di bagian matanya terlihat sudah membiru dengan tatapan mata yang kosong. Saat aku beranjak pergi, sosok bapak itu hanya berdiam diri sambil melihatku pergi. Dan bodohnya aku juga baru menyadari kalau di warung itu ternyata sepi. Hanya aku saja sebagai seorang pembeli di sana. Aku dengan cepat menghidupkan motorku dan segera berlari pergi meninggalkan warung aneh itu. Sudahlah, gak bayar gak apa-apa. Gak tahu juga itu tadi yang aku makan beneran mie ayam atau bukan. Aku terus memacu motorku dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya aku sudah melihat gapura perbatasannya bertuliskan "Selamat jalan, sampai jumpa". Gapura yang menjadi pertanda aku sudah sampai di perbatasan kota. Aku terus memacu motor dan sambil berjalan aku mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar motorku yang aku sedikit merasa aneh. Soalnya tadi seingatku masih tersisa banyak, tapi setelah kejadian tadi, tiba-tiba bensinku terkuras. Padahal jarak yang ditempuh dari warung aneh tadi ke tempat pom bensin tidak jauh-jauh amat. Dengan tetap berpikir positif, setelah sampai di pom, aku berhenti dan mengantri menunggu antrian. Saat aku sedang menunggu, tiba-tiba ada seseorang pengendara di belakangku menanyakan sesuatu padaku. "Permisi mas, tadi mas dari mana? Kok berhenti di sana?" Pengendara itu menunjuk ke arah belakangku yang mungkin menunjuk ke arah warung tadi. Tadi cuma istirahat aja mas." Kenapa nggak cari warung aja mas? Kenapa berhenti di sana dan duduk di tanah mas? Tanah? Bukannya tadi aku ada di warung mie ayam? Enggak apa-apa mas. Tadi sambil ngecek ban motor soalnya agak goyang, takutnya bocor tadi. Alasanku menutupi hal yang terjadi tadi. Oh kirain mas, tapi berani bener dah masnya berhenti di sana. Katanya sekitaran wilayah itu kan angker mas. Kalau saya sih intinya cuma yakin aja mas, selama masih ada sang pelindung pasti semuanya aman. Jawabku dengan mantap. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliranku untuk mengisi motorku. Aku isi full supaya bisa sampai kos dengan aman. Setelah selesai mengisi bensin, aku segera memacu motor dan bergegas menyelesaikan perjalananku. Tak lupa aku juga berpamitan dengan pengendara tadi yang mengajakku ngobrol. Semua berjalan dengan mulus hingga sampai aku melewati sebuah rumah makan di pinggir jalan. Rumah makan yang cukup terkenal, sepertinya rumah makan PS, tapi bukan rumah makannya yang akan menjadi sorotan. Setelah melewati rumah makan itu, aku melihat ada sosok nenek-nenek dengan baju lusuh berdiri di pinggir jalan dengan kepala yang menunduk. Terlihat juga rambutnya terburai, tak beraturan. Saat aku melewati depan sosok nenek itu, terlihat kepalanya bergerak mengikuti arahku. Setelah aku melewati sosok itu, karena penasaran, aku mencoba melihat ke arah belakang melalui spion motorku. Dan saat aku terlihat, ternyata nenek itu tidak ada di pantulan kaca spionku. Dengan perasaan dag-digdug, aku tambah kecepatan motorku sambil terus melihat ke arah spion. Tanpa sadar di depanku ternyata ada sebuah mobil rem mendadak yang membuatku refleks menginjak rem dengan kuat dan membuat motorku kehilangan kendali dan selip ke kanan dan ke kiri. Jatuh lagi deh. Ternyata aku masih diberi keselamatan.
Aku tidak menabrak mobil di depanku itu. Hanya saja jantungku berdetak lebih kencang lagi, ditambah tubuh yang bergetar karena saking kaget dicampur takut akan kecelakaan. Dengan pikiran yang sudah tidak jelas, aku terus melanjutkan perjalananku. Aku terus berjalan dengan kecepatan sedang. Kali ini, karena takut akan terjadi lagi kejadian tadi. Sudah 2 kali aku diganggu di perjalanan ini. Setelah dipikir-pikir, lewat jalan yang biasa lebih aman daripada lewat jalan ini. Di lain jalan ini sangat ramai dengan kendaraan bermotor, seperti mobil dan motor. Jalan ini juga dilewati bis-bis besar antar kota dengan kecepatan tinggi. Ya, namanya juga jalur utama penghubung antar kota. Yang kalau aku kehilangan konsentrasi, pasti akan berdampak paling parah kehilangan nyawa. Sedangkan di jalan biasa, memang agak angker, tapi jalan tidak begitu ramai. Jadi seumpama jatuh pun paling berat masuk rumah sakit. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya aku sampai di area Temanggung. Bener ya? Atau salah? Dan di sini aku merasa mulai sedikit tenang, karena jalan ini di lain rame juga banyak penerangan. Berarti yang tadi M titik-titik itu yang di bagian sebelumnya ini bukan Magelang ya. Terus apa dong? Kecamatan yang depannya M. Komen ya kalau tahu ya. Oke, lanjut. Aku terus melanjutkan perjalananku hingga akhirnya aku sampai di sekitaran kampus yang memang selalu aku lewati, karena posisi kampus ada tepat di pinggir jalan raya Ring Road. Tapi apesnya, belum sampai aku melewati kampusku, tiba-tiba ban motorku mulai terasa bergoyang. Sepertinya ban motorku kekurangan angin. Aku menepi ke pinggir jalan, di mana ada beberapa penjual perabotan yang diperlukan anak kos seperti meja kayu, cermin dan lemari. Yang memang di sekitaran sana banyak yang menjual barang itu di pinggir jalan. Dan saat aku cek keadaan motorku, ternyata benar ban motorku kempes, alias ban motorku bocor. Padahal aku merasa gak menginjak apapun yang runcing. Motor sengaja aku matikan saat mengecek motorku. Tapi saat akan aku hidupkan lagi dan membawa ke tukang tambal ban, ternyata motorku tidak bisa dinyalakan dengan normal. Dengan perasaan yang sangat kesal, aku terpaksa mendorong motorku sambil melihat ke sekelilingku mencari tukang tambal ban di sekitaran sana. Dengan badan yang sudah sangat lelah, aku terus menuntun motorku. Semakin terasa rasa pegal di pundakku, bekas belayan sosok di warung mie ayam mana tadi. Karena badanku yang sudah terasa sangat lelah, aku terpikir untuk mencari kos teman paling dekat dari sini. Ternyata aku baru ingat, kos Okto sangatlah dekat dari sini. Aku kemudian memilih untuk pergi ke kos Okto sambil mendorong motorku yang sama sekali tidak mau dinyalakan lagi. Aku hampir sampai di kos Okto. Sudah terlihat dari jauh kos-kosan Okto. Sempat terpikir untuk mengurungkan niatku, karena terbayang sosok permen sugus yang tempo hari sempat aku lihat di kosan Okto. Tapi karena badan sudah terasa sangat lelah, aku nekat buat terus memantapkan niatku untuk ke kosan Okto. Sesampainya di sana, aku telepon dia untuk mengabari aku sudah berada di depan kosannya. Dan dia kemudian menjawab siap dan sudah berada di depan kosannya. Beyan, ngapain kamu dorong motor kayak gitu? Ini Ok, mati motorku, gak mau nyala dari tadi. Mana bocor lagi nih ban. Udah sini masuk dulu aja. Mukamu udah kelihatan capek gitu Yan. Udah sana langsung aja masuk ke kamarku. Ya Ok, maaf ya ngerepotin. Udah gak apa-apa, sini motormu, biar aku yang urusin. Aku pun masuk ke kosan Okto dan beranjak masuk ke kamar Okto. Sempat terlintas ingatan tentang sosok permen sugus itu. Tapi dengan keadaan tubuh yang sudah sangat capek, aku buang perasaan takut itu. Dan tanpa izin, aku langsung berbaring di bagian kasur Okto. Tak lama setelah itu, Okto pun menyusulku masuk ke dalam kamar. Yan, tadi motormu kenapa sih? Ya, tadi itu Ok, motor mogok dan ban kempes. Dari mana emang kamu dorong tuh motor? Di sana, deket kampus Ok. Tapi Yan, waktu aku masukin motor kamu, bisa tuh nyala sama bannya mana-mana aja. Nggak tahu lah Ok, malam ini aku numpang sini lah ya. Udah capek banget aku. Ya udah sono tidur aja. Aku mau main game dulu. Setelah itu aku langsung tidur dengan pulas. Sedangkan Okto melanjutkan main game yang sejak tadi mungkin dia sedang main. Jam sudah menunjukkan jam 6 pagi.
Terlihat Okto masih duduk di depan laptopnya sambil main game yang sejak semalam dia mainin. Iseng aku tanya padanya, "Wah Ok, betah amat semalam main game itu terus?" Sambil meregangkan ototku di kasur Okto. Dia hanya membalas cuek pertanyaanku. Beleh, asik banget apa mainnya? Sampai ditanyain, gitu aja jawabnya singkat. Udah puas kamu tidurnya Yan? Enak gak tidurnya? Wah lumayan Ok, rasa capek udah sedikit hilang. Cuman ini budak masih terasa pegal aja. Aduh. Ya bagus lah kalau kamu bisa tidur nyenyak. Tatapan Okto masih fokus sama main gamenya. Iya Ok, nanti aku titip absen aja di kampus. Aku kayaknya gak masuk lagi. Mau pijet aku, pundakku pegel. Aku juga gak berangkat kok. Tiba-tiba Okto berdiri. Lah kenapa Ok, kok gak berangkat juga? Aku ngantuk banget ya, gak bisa tidur tadi malam gara-gara ngorokmu itu loh, kenceng bener. Sampai didatengin tetangga aku tadi malam. Mana dibangunin gak bangun-bangun lagi, ucap Okto sambil berbalik badan menghadapku. Terlihat wajah Okto pucat karena kurang tidur, dan sekitaran mata terlihat hitam dan ada kantung matanya. Ya maaf Ok, saking capeknya bre. Ya udah, kita gak usah berangkat dulu. Yuk sini bubuk sini, aku kelonin biar bisa bubuk nyenyak. Canda aku ke Okto yang kelihatan seperti sedikit kesal. Udah mikir-mikir, aku mau tidur gantian. Awas sono. Iya, aku mau numpang kamar mandi ya. Iya sana, aku mau tidur, jangan ganggu. Baru beberapa langkah sebelum keluar kamar, Okto memanggilku dengan nada sedikit sewot. Woyan, yang bener aja, bantal kok jadi basah gini? Mana bau lagi? Apa ya? Ya mungkin ngiler Ok. Wah cawaras, ngiler sih boleh, tapi yo jangan sampai basah kuyup gini bre. Ya namanya gak sadar. Habis capek banget Ok semalam. Yo ini dijemur biar bau sama basahnya hilang, ucap Okto sambil ngelempar bantal yang aku pakai tadi. Setelah selesai dengan urusan WC dan jemur bantal, aku balik lagi ke kamar Okto. Terlihat Okto di sana sudah terlelap tidur. Karena tidak enak dengan Okto yang sudah terlelap, aku memutuskan untuk melanjutkan pulang ke kos. Sebelum aku pergi untuk kembali ke kos, aku berpamitan ke Okto. Ok, aku pulang dulu ya. Oke, pulang ya. Kamu istirahat dulu. Oke Ok, istirahat yang betul kamu. Kan udah gak tidur, biar gak masuk angin nanti. Iya. Terus kapan aku tidur kalau kamu ganggu terus? Kalau mau pulang dulu sana. Gak apa-apa. Aku bisa tidur sendiri. Iya, aku pulang. Setelah puas iseng sama Okto, aku langsung tancap gas pergi ke kosku. Kasihan juga, Okto belum tidur karena keganggu aku. Saat sampai di parkiran kos Okto, bener apa yang dikatakan Okto semalam. Kalau motorku gak kenapa-kenapa, ban gak bocor, dan saat aku starter, motorku juga langsung nyala. Sesampainya aku di kos, langsung aku letakkan semua barang-barangku dan berbaring di kasur sambil menikmati suasana hangat di kamar. Masih pagi, jadi kamarku hanya terasa hangat. Tinggal nunggu beberapa jam lagi akan menjadi panas seperti di sauna. Sambil menikmati suasana hangat di kamar ini, aku meraih HP-ku yang berada di tas, yang sejak semalam tidak sempat aku cek karena terlalu capek dengan kejadian semalam. Saat aku cek, ternyata ada beberapa chat dan miss call yang belum terbuka. Dan itu semua dari Via tentunya. Soalnya, dia selalu memantau aku saat aku pulang atau berangkat. Karena takut, mungkin Via khawatir ya. Saat itu juga, aku langsung menghubungi Via. Aku telepon saat itu juga. Tapi, saat aku sedang telepon, nada di telepon sedang menghubungkan. Dan dari arah luar kamar, ternyata ada suara HP yang berbunyi. Yang aku tahu itu nada dering yang digunakan Via sebagai notifikasi panggilanku. Seketika itu, aku langsung membuka pintu kamar kos dan ternyata Via sudah berada di depan kamarku sambil membawakan sarapan yang entah dia beli atau dia buat khusus buatku. Loh Pi, kamu kesini? Kamu kemana aja semalam? Gak ada kabar pula. Di telepon gak diangkat, WhatsApp gak dibales. Muka yang cemberut mengingatkan pada sosok Sinta saat khawatir. Masuk dulu lah. Tiba-tiba tak bisa berkata karena ekspresi wajahnya. Kemana semalam? Kok gak balas WhatsAppku?
Ketiduran Vi di kosan Okto. Lah ngapain kesana? Kenapa gak langsung pulang aja ke kos? Nah itu dia, aku tuh kemarin. Aku menjelaskan yang terjadi semalam. Terus kamu gak apa-apa kan? Ekspresi Via mulai berubah biasa. Gak apa-apa sih, Cuma ini pundakku agak pegel dari semalam, gak sembuh-sembuh. Coba mana lihat sini. Dengan sigap Via memegang pundakku. Aduh Vi, hati-hati dong, sakit tahu. Dikerakin aja sakit, malah main pegang aja. Iya ya maaf, coba sini aku pijit. Aku berbaring di kasur dengan posisi terlungkup, dan Via mulai memijit bagian punggungku. Dia juga meminta minyak untuk mengurut punggungku nanti. Pijatan Via emang benar-benar enak membuat rileks. Tapi setiap tangan dia menyentuh pundakku yang pegal, terasa sangat sakit. Bukan hanya sakit, tapi terasa panas. Entah karena apa. Padahal saat Via memijat punggungku itu masih dalam kondisi tertutupi baju. Karena pijatan Via sangat enak, tak terasa aku sesekali tidur saat Via memijitku. Iya sesekali, soalnya setiap Via menyentuh bagian pundak, pasti aku terbangun karena rasa sakit bercampur panas yang membuatku kaget dan sesekali berteriak kecil. Via masih terus sabar memijitku hingga akhirnya dia memintaku untuk melepaskan bajuku supaya lebih gampang saat diurut. Yan, coba buka bajumu. Bentar ya, aku mau ngurut punggungmu. Enggak Via, malulah. Masa iya sih pakai buka baju segala? Udah aja lah, sakit kok pas kena pundak. Alah gak apa-apa wong di kamar ini, lagian jendela juga kebuka, gak ada yang bakal mikir macem-macem. Iya kalau cuma teman-teman kamar sebelah. Nah kalau ada ibu kos atau bapak kos yang kebetulan lewat, kan jadi tambah gak enak Vi. Kamu ini loh, wong disuruh biar cepet sembuh kok gak mau. Udah sini buruan. Udah aja lah Vi, capek nahan sakitnya tuh. Kalau cuma di punggung sih enak, tapi pas di pundak itu loh sakitnya gak karuan, panas lagi. Emang kamu kasih apa sih? Ya enggak aku kasih apa-apa lah Yan. Ini juga mau aku kasih minyak buat ngurut, tapi kamu belum mau ya gimana? Udah buruan sini ya, biar cepet sembuh kok. Atau aku gelitikin nih. Jangan Vi, udah cukup. Aku tertawa karena Via mulai menggelitiku. Ya makanya buruan. Kalau kamu gak mau tetap aku gelitikin nih. Vi, udah sakit ini pundakku. Ya buruan copot kalau pengen berhenti aku gelitikin. Iya aku nyerah ya. Udah. Aku terus mohon sama Via. Ya udah buruan, atau aku gelitikin lagi nih. Dengan terpaksa akhirnya aku menuruti kemauan Via supaya melepas baju untuk urut. Setelah aku melepaskan bajuku dan berbalik arah yang tadinya saat aku digelitikin menghadap Via, kembali aku ke posisi tengkurap dan tiba-tiba Via seperti kaget setelah melihat dari punggungku hingga ke pundak. Via berkata kalau ternyata di pundakku ternyata ada bekas tangan yang membuat merah dari punggung ke pundak. Katanya terlihat juga seperti ada sedikit goresan pada kulit seperti bekas cakaran. Yan, kamu habis ngapain sih? Atau habis digampar orang di punggung? Emang kenapa Vi? Ini ada bekas tangan dan cakaran. Atau kamu main cewek ya di belakangku? Mana ada Vi? Masa iya main cewek? Kamu ini ada-ada aja. Lah, ini buktinya. Terus tadi malam gak ada kabar pula. Serius Vi, tadi malam aku nginep di kosan Okto. Kalau gak percaya telepon aja deh dia biar kamu percaya. Ya deh iya. Ya udah, bentar kamu sini dulu, gak usah kemana-mana. Via menyuruhku untuk tetap berada di kamar sambil tiduran. Dia mengambil air dari galon kemudian dimasukkan ke gelas. Setelah itu terlihat Via seperti membacakan doa ke gelas yang berisi air galon itu, kemudian menyuruhku minum sebagian. Setelah aku meminum air yang sudah dibacakan doa sama Via, kemudian Via menyuruhku kembali ke posisi tengkurap. Kembali Via memijat punggung dan pundakku. Setelah itu, air sisa minumanku yang sudah dibacakan doa oleh Via, dia buat untuk memijitku. Rasa panas terasa saat Via membasahi punggungku dengan air itu. Belum sampai dipijat lagi, punggungku terasa seperti menolak air itu, dan tanpa sadar aku mencoba untuk membersihkan air yang ada di punggungku itu. Tetapi saat akan membersihkan air itu, Via mencoba menepis tanganku dan menyuruhku untuk menahannya. Vi, panas banget. Kamu pakai apa sih? Udah panas. Udah ditahan dulu Yan. Pengen cepet sembuh gak? Tapi panas banget ini Vi. Sambil tanganku mencoba mengusap punggungku. Ih kamu ini dibilang tahan sebentar kok. Ini
pakai air tadi tahu, masa panas? Kan kamu juga minum. Tapi beneran panas ini, Vi. Via terus menahanku untuk tidak mengusap air yang ada di punggungku itu. Setelah sedikit mereda, Via kemudian mengambil air itu lagi dan mengurutku dengan air itu juga. Terasa sangat panas kali ini. Panas yang kurasakan mengalahkan rasa pegal yang awalnya sangat aku rasakan. Via terus mengurutku, walaupun tubuhku terus meronta saat diurut oleh Via. Setelah cukup lama Via mengurut punggungku, rasa panas yang tadinya aku rasakan berangsur menghilang. Dan setelah semua rasa panas itu tidak aku rasakan, sepertinya Via tahu. Dan kemudian Via menghentikan urutannya. Udah coba Yan, kamu rasain deh, enakan gak punggungnya? Iya Vi, kok udah gak kerasa ya pegalnya? Tapi sumpah, tadi panas banget, kamu ngapain sih? Gak aku apa-apain kok, ya cuma aku urut aja, ini seperti biasanya. Tapi beneran panas, coba mana airnya, masih ada gak? Ini masih kok, ucap Via sambil menunjukkan air tadi. Coba Vi, kamu cipratin lagi ke punggungku, kerasa panas apa enggak? Sambil siap-siap aku menahan rasa panas yang aku pikir akan datang lagi. Ya nih, coba kamu rasain, panas gak nih? Via berkata sambil nyipratin air tadi. Gak kerasa panas tuh, tapi tadi kok terasa ya? Tak kasih tahu ya. Jadi tadi itu bekas yang ada di punggungmu itu. Via menjelaskan panjang kali lebar tentang penyebab bekas tangan di punggungku. Oke, setelah Via selesai mengurusku dengan pijatannya yang sukses menyembuhkan juga, kita akhirnya sarapan pagi bareng. Kita makan makanan yang sudah dibawakan Via tadi, makanan favoritku yang dia buatkan khusus untukku. Nasi goreng babat sangat cocok menemani makan di pagi hari. Dan di hari itu pun kita nggak berangkat kuliah lagi dan tetap di kos harian, hanya sekedar cerita-cerita sambil bercanda. Sejak saat itu, hampir setiap hari Minggu, Via selalu datang ke kosku. Tidak hanya sekedar main, tapi dia seperti seorang pendamping hidup. Dia udah seperti istri sendiri. Setiap minggu Via datang ke kosku, dia selalu membersihkan kamarku dan membantuku mencuci piring yang sengaja aku bersihkan seminggu sekali. Dan dia juga selalu mencuci pakaianku saat hari Minggu. Oke, singkat cerita, kuliahku sudah menginjak ke semester akhir, di mana aku sudah mulai sibuk dengan urusan proyek kuliah. Dan di tahun depan, aku sudah mulai masuk ke skripsi. Hari-hari aku lalui dengan seperti biasa. Gangguan-gangguan kecil sudah biasa aku temui. Namun mungkin karena saking biasanya aku sudah tidak merasakan takut dan sudah bisa membedakan mana sosok real dan tidak real. Hari-hari juga selalu aku lalui bersama Via. Dengan adanya Via, memang benar apa yang dikatakan Sinta. Via emang menjadi sosok pendamping yang memang mirip dengan Sinta. Dia selalu memarahiku jika aku terledor. Dia juga mulai selalu bertingkah seperti Sinta beberapa bulan ini, di mana selalu cemberut kalau aku bercanda terlalu serius. Dan Via juga selalu ada di saat aku membutuhkan. Hari itu, malam sudah tiba, di mana jam baru menunjukkan pukul 7 malam. Atau lebih tepatnya sekitar ba'da Isya. Entah kenapa, mata ini terasa sangat ngantuk. Padahal, hari-hari ini sudah tidak sesibuk saat semester awal atau tahun-tahun lalu. Dan seharian ini aku juga tidak berangkat kuliah karena memang tak ada jadwal kelas hari itu. Seharian juga aku hanya tidur-tiduran di kos sambil sesekali bermain komputer. Aku terus mencoba menahan rasa kantuk ini. Tapi sayang, sepertinya aku dikalahkan oleh rasa kantuk ini. Di mana anehnya sebelum aku terlelap, aku seperti merasakan ada angin yang menghempas di sekitaran wajahku. Seolah angin itu sengaja ditiupkan ke wajahku, sehingga mataku dengan perlahan menutup mata. Dan akhirnya aku berhasil tertidur. Saat membuka mata, aku tetap berada di kamarku. Hanya suasananya udah berubah, tidak seperti saat aku tidur tadi. Suasana di kamar sangat nyaman. Angin berhembus dengan sejuknya. Suasana kamar terlihat berwarna jingga, seolah hari sudah sore. Padahal aku baru saja tertidur. Aku melihat ke sekeliling kamar. Ini memang kamarku, tapi tata letak dan barang-barang ini tidak sama seperti saat aku tertidur tadi. Barang-barang lamaku yang sudah aku bawa pulang dan ada sebagiannya dibuang ternyata masih berjejer rapi, seperti saat aku awal ngekos di sini. Hamster yang menjadi temanku di awal kos masih ada di sudut kamarku, sedang asik berlari riang di dalam kandang. Aku sadar, ini bukan di dunia nyata.
ini pasti mimpi. Aku membuka pintu kamar kosku dan benar dugaanku. Saat aku membuka kamar, ternyata di depan kamar ada sebuah taman seperti saat aku bertemu dengan Sinta pertama kali di mimpi. Aku berjalan di taman itu dan kemudian aku melihat seorang di bawah pohon rindang dan menyejukkan. Ditambah suasana sore dengan langit jingga membuat suasana ini sangat nyaman. Seseorang itu sepertinya seorang cewek. Dia tidak menghadap ke arahku, tapi sedang membelakangiku sambil melihat ke arah perbukitan di depannya yang memang terlihat sangat indah. Ditambah adanya pemandangan matahari terbenam di sana. Terlihat rambut panjang cewek itu melambai tertiup angin, membuat dirinya terlihat anggun. Ditambah lagi gaun putih yang dipakainya, sangat aku kenal. Aku terus berjalan mendekati cewek itu, hingga jarak kami sudah tidak begitu jauh. Dan setelah kita berjarak beberapa langkah saja, cewek itu kemudian berbalik arah menghadapku dan membuatku merasa gembira. Karena sosok yang sudah meninggalkanku beberapa bulan, bahkan tahun, kini berada di depanku. Ya, walau masih dalam mimpi, tapi kini dia menampakkan dirinya lagi. Gimana teman-teman? Apresiasi sebesar-besarnya buat Mas Rian ya. Terima kasih dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.